Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah apa kabar semuanya yang ada di rumah nih? Nah, saya mau nanya, siapa yang sebentar lagi mau menikah atau yang mau nikahin anak atau ada yang udah pernah nikahin anak belum Bu? Angkat tangan Bu, angkat tangan. Udah pernah. Dulu pas nikah maaf Afwan saya mau nanya, modalnya gede apa enggak Bu? Alhamdulillah. Gede enggak Bu? Gede sekali. Waduh gede sekali. Gede maaf anaknya ibu yang laki-laki apa yang perempuan? Perempuan. Oh kalau perempuan gitu emang yang modalin harus perempuan atau laki-laki? Laki-laki itu. Laki-laki. Kenapa atulah harus laki-laki? Suatu kewajiban kali ya untuk menafkahin. Ya harus menyerahkan uang tuh seorang lelaki kepada pihak perempuan. Perempuan pun sama harus menyiapkan gitu. Oh gitu. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Hatur nuhunnya. Ini pasti dari mana Ibu saya mau nanya? Dari Sukabumi. Bener. Kasih tepuk tangan dong. Luar biasa. Ternyata begitu harus ada modalnya loh kalau mau nikah baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi tadi katanya ya harus laki-laki dong karena kan laki-laki itu yang menafkahi. Nah kita sebagai perempuan sebelum ngomong iya, sebelum iya mau dinikahin boleh gak sih milih-milih dulu kira-kira nih laki-laki punya modal apa ya. Nanti kita dibilangnya materialistis lagi matre gitu cewek matre. Tapi ya sebenarnya gak apa-apa juga. Udahlah langsung aja hari ini kita bakal belajar bersama dengan guru-guru kita dengan tema nikah kok modal itu doang apa nih maksudnya. Sebelum kita belajar kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Semoga ini bukan suami-suami kita semua nih yang lagi nonton Islam itu indah ya. Habib, apa kabar Habib? Assalamualaikum. Baik, Alhamdulillah. Bib, gimana kalau ada suami yang kerjaannya modalnya cuman janji doang. Aku pinjem dulu mahar nikahnya, aku janji bakal aku ganti. Aku balikin minggu depan. Atau janjinya, aku janji aku akan setia padamu. Padahal kerjaannya ngerol-ngerol itu sosial media. Cewek-cewek joget-joget semua tuh. Bagaimana begitu Habib? Mohon tausiahnya. Ya akhir Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Yang insya Allah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Yang pertama adalah sebagai seorang suami. Ketika kalian ingin menikah maka jangan obrol janji doang. Jangan obrol janji doang. Dan pahamilah janji itu adalah hutang. Janji adalah hutang. Apalagi yang dipinjam adalah maharnya. Mahar itu bernilai mahal bagi istrinya. Dan tidak boleh dijual karena itu hak istri, bukan hak suami. Yang namanya pernikahan itu tidak sah tanpa adanya mahar. Ketika sudah memberikan maharnya 1 juta, 2 juta, atau 10 juta, atau bahkan 100 juta, atau 100 gram, atau 200 gram, atau 1 kilo maharnya, maka haram bagi seorang suami untuk mengambilnya ataupun menjualnya dan tidak dipulangin lagi. Jadi wajib untuk dipulangin. Dan yang kedua, harus dipahami, istri adalah ahli sejarah. Jangan coba-coba kalian janji. Hari ini kalian janji, besok saya mau kasih kamu uang 2 juta, ditagih kamu. Besok saya mau kasih 3 juta, ditagih pasti. Karena apa? Karena perempuan itu ataupun wanita itu selalu mengingat apa yang menguntungkan bagi wanita. Menguntungkan bagi wanita. Dan juga sama, dia selalu mengingat apa yang dia dirugikan. Prinsipnya adalah berbuat baiklah kamu terhadap istrimu sehingga Allah ridha kepadamu. Dan ingat, istri itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling bengkok. Suami yang janji melulu, yang membuat istrinya selalu berharap akan hancur hati dan jiwanya. Dan lama-lama akan patah.
Karena apa? Karena wanita akan menagih daripada setiap apa yang dijanjikan oleh suaminya. Quotes hari ini adalah, hai suami dimanapun kalian berada, janganlah kalian mudah mengobrol janji. Kalau kalian tidak bisa menepati janji tersebut, maka janganlah kalian berjanji sehingga bisa menyakiti hati istri kamu atau pasangan kamu. Subhanallah. Karena kita semua adalah ahli sejarah ini wanita-wanita. Haha. Tepuk tangan dulu dong Bu. Buat Habib. Bib, tapi kalau kita minta mahar di depan maharnya besar gitu boleh nggak Bib? Aku minta mahar tapi maharnya harus udah punya rumah biar aku nggak tinggal di rumah mertua gitu. Boleh Boleh. nggak? Boleh? Boleh. Wih, kabar baik nih boleh. Tapi nanti dibilangnya matre katanya. Tapi hukumnya apa? Boleh? Gak ada materai. Karena apa? Karena mahar itu adalah hak bagi seorang istri. Boleh, boleh. Aku gak mau nikah, aku pokoknya mau tapi maharnya ini. Boleh berarti, seneng deh. Kalau gitu lanjut kita mau belajar bersama dengan Ustadz Syam. Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, ini katanya ada modal kedua yang harus kita hindari bagi para wanita Kalau nih di tadi luar yang sana. pertama apa? Modal janji, udah hindarin yang kayak gitu. Terus ini katanya modal fisik. Tapi kan bener gak sih apakah sirah-sirah nabawiyah itu menceritakan kalau para nabi ini juga ketika mencari istri itu juga kan melihat fisik kan, maaf kalau pakai nikab gitu ya kan boleh dibuka sebelum menikah. Tanawur, ya. Ya untuk melihat wajahnya gitu kan. Nah kan pengen dapat keturunan yang terbaik. Boleh apa enggak sih sebenarnya mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Kak Caca, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan Al-Qur'an surah Al-Munafikun ayat 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون. Ayat ini memberi isyarat bahwa fisik itu kita mesti berhati-hati dengannya. Karena dalam ayat ini tentang fisik, wa idza ra'aita tu'jibuka ajsamuhum. Orang-orang munafik itu membuatmu kagum dengan fisik mereka. Kemudian wa iyaqulu tasma' liqaulihim, ternyata perkataan mereka juga sangat mengagumkanmu tapi ternyata hati mereka mengandung kemunafikan. Maka kalau menikah jangan cari suami yang modalnya fisik aja. Kenapa? Karena fisik bisa menipu. Ini peci, casing, baju koko, ini casing. Belum tentu yang begini sholatnya dijaga, belum tentu. Bisa jadi yang tidak berpeci sholatnya lebih khusyuk, bisa jadi. Tapi minimal kalau fisiknya seperti ini insya Allah malu sama pakaian. Nah, subhanallah. Maka jangan juga mengatakan kalau begitu saya cari yang tidak pakai jilbab aja. Kalau begitu saya cari yang tidak. Oh minimal kalau dia perbaiki syariatnya, minimal dia ada malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi jangan karena fisiknya, walaupun Nabi SAW juga memberikan indikator li jamaliha karena fisiknya, tapi itu bukan indikator utama. Tetap indikator utamanya adalah walidiniha. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah menikah 2 kali. Yang pertama kali dia menikah dengan seorang wanita bernama Abbasah. Abbasah ini menikah dengan Imam Ahmad, melahirkan anak yang sangat soleh, subhanallah. Kemudian wafat Abbasah, menikah dengan seorang perempuan bernama Raihanah. Ditanya kenapa menikahi Raihanah yang punya cacat fisik. Mohon maaf ini. Fisiknya subhanallah tidak sempurna, punya cacat fisik. Beliau jawab karena agamanya. Sehingga lahirlah seorang anak bernama Umar yang menjadi periwayat hadis yang luar biasa. Umar bin Khattab? Bukan, Umar. kan ini Imam Ahmad jauh setelah Umar bin Khattab. Oh ini masanya berbeda. Beda, namanya Imam Umar. Jangan diketahuin atulah Habib, kan kita lagi belajar ini Bib. Ya Allah maaf Bib. Jadi maaf, Bib. orang memang nggak apa-apa karena orang soleh itu namanya berulang-ulang. Oh gitu. Oh ada orang soleh dulu namanya Umar, kasih juga anakku namanya Umar, kasih juga anakku namanya padahal Umar. udah zaman gitu. sekarang gitu ya. Betul. Masya Allah Siap. luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Ya.
Tadi Ya. udah nih, kita harus hindari Ada udah dua modal. modal janji, modal fisik lupain. Yang penting sudah ada janji, Ah, enak aja. ah. Janji harus ditepati. Oh iya, betul. Kemudian modal fisik, jangan cuma fisik. Iya. Tapi dalamnya fisik itu harus diisi juga. Betul. Terus apa lagi? Apa lagi Ustaz? Ah, nih, Heeh. Loh kok nungguin ya. banget ini nungguin banget ini. Jadi Iya. ada modal yang harus suami miliki. Apa itu? Mau tahu? Mau banget. Modal yang pasti, malu nanti aja Ya kita bahas. Allah, ya udah kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.